Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin 22 Juni 2020, kebetulan kami akan melaksanakan diseminasi Gobuk Jatim Cerdas gelombang 2, kelasnya 2B. Untuk presenter yang pertama yaitu atas nama Ibu Mami Juliani SPD dari SMA Negeri 1 Burenan Trenggalek dengan materi membuat meeting dengan Wibet. Kemudian dilanjutkan oleh presenter yang kedua, Ibu Novi Indiasari SPD dari SMK Negeri 1 Purwosari Pasuruan dengan materi pemanfaatan portal rumah belajar untuk masa pandemi COVID-19 atau di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah presenter yang ketiga, Ibu Sri Indayani SPD dari SMA Negeri 1 Paciran Lamongan dengan materi membuat video pembelajaran dengan Filmora. Untuk yang selanjutnya adalah Bu Novi India Sari. Sebentar ya Bu, saya siapkan. Oke, Iya. saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Ika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya adalah Novi Indiasari. Saya bertugas di SMKN 1 Purwosari. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan materi untuk memenuhi tugas Gobuk Jatim Cerdas, yang mana pada kesempatan ini saya mengambil tema memanfaatkan portal rumah belajar pada masa pandemi COVID-19. Next, Bika. Next lagi. Nah, sebelumnya itu. Jadi, rumah belajar itu adalah portal pembelajaran milik Kemdikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana pada saat sekarang ini sudah banyak sekali perbaikan. Ya, jadi di sini banyak sekali sumber-sumber belajar yang bisa kita manfaatkan, kita sampaikan kepada peserta didik kita di masa pandemi COVID ini. Karena kita tidak bisa bertatap muka, maka kita memberikan alternatif supaya mereka bisa mengakses di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Caranya sangat gampang sekali, kebetulan ini juga aksesnya gratis, asalkan ada internet, ya, sambungan internet. Cara yang pertama, kita ketik aja di browser, kemudian kita mengetik alamat belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah masuk, maka kita nanti akan next week. Nah, pada menu rumah belajar ini, nah ini tadi sudah ya, jadi rumah belajar itu milik kementerian yang bisa kita akses untuk jenjang semua pendidikan mulai dari PAUD, SD, sekolah menengah pertama, SMA, dan SMK. Bapak dan Ibu guru pun bisa memanfaatkan fitur ini. Alamatnya di belajar.kemdikbud.go.id. Next. Kemudian apa saja yang ada di rumah belajar ini? Jadi di rumah belajar ini Bapak Ibu ada fitur-fitur. Yang pertama adalah ada fitur utama. Kemudian fitur utama ini ada sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, dan kelas maya. Jadi kalau kita ingin mengakses atau eksplor masing-masing, ini kita tinggal aja klik di menunya. Misalnya untuk yang pertama, sumber belajar. Ada apa saja di sumber belajar ini? Ini next Bu Ika. Nah, di menu sumber belajar rumah belajar, di sini disediakan berbagai macam materi ajar untuk peserta didik dan guru yang disusun berdasarkan kurikulumnya, disajikan dalam tampilan menarik karena di situ sudah berbentuk multimedia. Jadi ada gabungan dari gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi dari semua jenjang pendidikan ini ada, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMK. Lanjut, materi atau kita lanjutkan yang berikutnya adalah ada kelas digital atau maya. Jadi di fitur utama kelas digital atau maya ini adalah pengembangan dari LMS ya. Jadi kita bisa membuat kelas maya sendiri di sini.
dengan cara kita harus daftar dulu sebagai guru, kemudian kita membuat akun di situ. Berikutnya nanti siswa-siswa kita buat supaya dia bisa join ke kelas kita. Jadi kita bisa memberikan materi, memberikan ujian atau ulangan, kemudian memberikan tanggapan atau respon, perkembangan peserta didik, memberi remedial atau pengayaan dan sebagainya. Nah, di sini di kelas digital atau di kelas maya. Lanjut, fitur yang berikutnya adalah ada laboratorium maya. Nah, ini cocok buat kita Bapak Ibu, kita yang mengajar fisika dan mungkin di sekolah kita ini tidak semuanya praktikum bisa kita adakan karena keterbatasan alat atau sarana dan prasarana. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan ini laboratorium maya. Jadi di laboratorium maya ini kita bisa melakukan simulasi ya. Jadi kita menghadirkan lab ke dalam kelas kita. Jadi di sini kalau nanti Bapak Ibu masuk di lab maya ini ada beberapa praktikum yang bisa kita simulasikan. Berikutnya juga ada LKS atau lembar kerja. Jadi siswa bisa langsung mencoba sendiri dan menuliskan data dari eksperimennya di laboratorium maya ini. Tidak hanya fisika sebenarnya Bapak Ibu, ada mata pelajaran kimia dan biologi atau IPA SMP. Lanjut, fitur yang berikutnya dari rumah belajar adalah bank soal. Nah, ini mungkin menjadi alternatif kita jika Bapak Ibu ingin membuat soal ujian, kita bisa menggunakan bank soal ini sebagai referensi. Lanjut, fitur yang berikutnya adalah peta budaya. Nah, di fitur peta budaya ini kita bisa mengajak siswa untuk menghargai atau mengetahui keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Jadi di fitur peta budaya ini, yaitu rumah adat, bahasa, makanan daerah, seni atau tari-tarian, lagu, dan sebagainya. Nah, di fitur peta budaya ini semuanya ada. Lanjut, fitur berikutnya di rumah belajar adalah BSE atau buku sekolah elektronik. Jadi di sini ada kumpulan materi yang bisa kita download secara gratis ya. Materi pelajaran yang berbentuk format PDF. Lanjut. Oke, fitur yang berikutnya adalah wahana jelajah angkasa. Nah, ini tentunya akan sangat mengasihkan jika kita ingin mengajarkan tentang angkasa kepada anak-anak karena kita bisa menyampaikannya dengan membuka fitur ini, maka tampilannya ini sudah sangat canggih karena hasil kerjasama dengan Microsoft ini Bapak Ibu. Jadi penampakan wahana jelajah angkasa ini dalam bentuk virtual dan 3 dimensi. Lanjut Bu Ika. Berikutnya adalah ini yang sangat penting mungkin bagi kita Bapak Ibu ya. Nah, ada fitur PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, mungkin saya bisa cerita sedikit di sini. Untuk PKB ini kita bisa mendaftar dulu. Jadi kalau untuk link singkatnya kita klik di PKB, maka nanti kita akan masuk di halaman simpatikbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, pada fitur ini kita bisa mengikuti diklat secara online, yang mana diklatnya bisa kita ikuti gratis. Yang saat ini sedang booming ini adalah rumah belajar ya. Rumah belajar kalau nggak salah pesertanya udah yang hampir 10.000 lebih nih ya. Sekarang sudah memasuki gelombang 30 kalau nggak salah ya. Jadi untuk mengikuti PKB ini kita gratis, nanti kita tinggal mendaftar, kemudian mendapatkan kelas, memperoleh materi, tiap levelnya berbeda-beda. Untuk yang level 1 kita hanya literasi saja, kemudian ada ujian. Nah, pada saat nilai kita sudah memenuhi yang disyaratkan, nanti kita akan lulus dan mendapatkan sertifikat. Demikian juga untuk level 2, 3, dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini menarik buat kita karena untuk menambah pengembangan diri kita mungkin ya. Jadi gratis juga. Lanjut Bu Ika.
Berikutnya adalah fitur-fitur pendukung. Ada fitur pendukung di rumah belajar ini. Yang pertama ada karya komunitas, ini berisi materi pembelajaran dari komunitas. Misalnya kita membuat video pembelajaran, kita bisa menguploadnya di sini, atau di karya guru juga bisa. Kemudian karya bahasa dan sastra, ini khusus untuk guru bahasa, mungkin untuk membuat puisi, seperti itu misalnya. Lanjut Bu Ika. Nah, berikutnya adalah media partner dari rumah belajar. Ini ada beberapa dan banyak sekali kalau disebutkan ya. Ada Pustekom, Radio Edukasi, TV Edukasi, bahkan sekarang kita juga bisa melihat pembelajaran di rumah belajar ini sudah ada di TVRI kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa menugaskan ke siswa kita, mungkin yang tidak punya jaringan internet di rumah, itu bisa melalui TV. Jadi kita umumkan jadwalnya biasanya di media sosial akan terjadwal ya untuk materi-materi apa saja yang akan ditayangkan untuk semua jenjang ya, SD, SMP, SMA itu ada. Jadi media partnernya banyak sekali, ada Radio Edukasi, TV Edukasi, TVRI, dan sebagainya. Lanjut Bu Ika. Selanjutnya mungkin nanti juga bisa Bapak Ibu explore lagi konten-konten terbaru yang ada di rumah belajar. Banyak sekali kalau disebutkan di situ ya, bahkan terus berkembang ya, dari semakin hari semakin banyak kontennya. Ini salah satunya misalnya tentang buku fiksi dan non fiksi, kemudian tentang sejarah NKRI dan sebagainya. Lanjut Bu Ika. Oke, lanjut. Ini tadi sudah. Oke, lanjut. Nah, mungkin bisa saya sampaikan sedikit di sini ya. Jadi, mohon maaf, ini saya kemarin sudah mencoba ya, kemudian sudah berdiskusi dengan beberapa duta rumah belajar dan teman-teman yang lain. Ternyata portal rumah belajar ini sedang mengalami maintenance, sehingga ada beberapa fitur yang tidak bisa kita buka. Tapi nanti secara umum, jika Bapak Ibu ingin mendaftar atau bisa bergabung di rumah belajar ini, kita kunjungi atau langsung aja kunjungi situs resminya, kemudian nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Jika sudah muncul, maka Bapak Ibu bisa langsung klik tombol atau keterangan login di pojok kanan atas. Lanjut Bu Ika. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu ketik login di pojok kanan atas, nanti akan tampil pilihan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ada 3 pilihan Bapak Ibu untuk bisa masuk di portal rumah belajar ini. Kita bisa memilih akun Google kita, kemudian atau kita ingin membuat sendiri akun khusus untuk rumah belajar, berarti nanti kita mengisikan di sini ya email dan password kita. Password ini bukan password email kita ya, password untuk masuk ke rumah belajar ini, jadi password yang baru. Kemudian kita juga bisa masuk lewat Facebook. Jadi kita bisa pilih, nanti kita ingin masuk kita dengan akun apa, kita tinggal ingat-ingat saja. Biasanya secara otomatis nanti capture-nya tersimpan di laptop kita ya. Kalau kita ingin di HP juga bisa Bapak Ibu ya, tinggal pilih aja kita mau akun yang mana. Lanjut Bu Ika. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kita sudah masuk, contoh punya saya menggunakan yang paling gampang aja, yaitu pakai akun Google. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Nanti mungkin bisa dicoba sendiri. Mohon maaf saya tidak melakukan simulasi karena sepertinya jaringan saya di sini lemot. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Acara saya kembalikan ke moderator Bu Ika. Monggo Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Novi atas paparannya. Monggo untuk sesi selanjutnya kalau
ada yang bertanya, saya persilakan. Mohon raise hand, jadi nanti saya bisa buka untuk atau langsung unmute sendiri, nggak apa-apa. Saya mau tanya mungkin ke Bu Sri. Iya, monggo. Monggo. Iya, mau saya tanya sendiri. Begini Bu Sri, saya ada pertanyaan dari teman ya. Ini sebenarnya ini kita sharing aja ya. Ini ternyata pengaturan WeBack ya. Ada teman saya yang men-setting WeBack-nya ini, tapi durasinya tidak bisa panjang seperti Bu Sri. Mohon sharing pengalamannya Bu Sri bagaimana men-setting WeBack-nya itu supaya durasinya panjang. Terima kasih Bu Sri. Baik. Monggo Bu Sri, bisa dijawab. Oke. Begini, saya membuat akun Webex waktu itu ikut diklat menulis. Jadi saya ikut di pematerinya. Jadi nggak tahu ini jadi di sana itu tertulis milik dari pematerinya waktu itu. Sehingga ketika saya membuat akun itu ternyata bisa digunakan untuk 24 jam. Nah, sedangkan teman-teman saya yang membuat baru itu enggak ada yang bisa, hanya maksimal 50 menit. Itu yang saya ketahui. Jadi WeBack saya ini bukan WeBack yang baru, jadi saya kemarin enggak membuat baru, tapi WeBack yang lama saya ikut di diklat belajar menulis. Itu Bu Ika. Oke, itu paparan dari Bu Sri. Ini juga sekedar informasi nih Bu, saya kemarin juga akhirnya sampai tanya ke pemateri juga kenapa WeBank saya cuma 50, kayaknya mulai bulan Juni atau pengguna yang baru itu memang tidak bisa. Tapi untuk yang gelombang pertama kemarin itu bisa 24 jam juga. Oh, iya mungkin itu karena saya kan di bulan Mei kalau enggak salah itu. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Mohon maaf ada noise. Gimana Bu Novi, Bu Mami, Bu Mami? Oke, terima kasih. Punya saya itu videonya enggak bisa nyala. Oh, oke, enggak apa-apa Bu. Berat mungkin. Oke. Ini sudah saya keluar masuk tetap enggak bisa ini. Padahal sinyal full ini. Sinyal full tapi enggak bisa tampil. Untuk ini pertanyaan buat Bu Novi aja. Bu Novi. Oke, ya siap. Untuk aplikasi rumah belajar, fitur rumah belajar yang bagian laboratorium Maya itu loh Bu, itu petunjuknya ada Bu di situ. Petunjuk penggunaannya, maksudnya kalau misalkan kita pengen praktikum masalah listrik, kemudian urut-urutannya atau buku petunjuknya juga ada apa enggak? Itu maksudnya urutan kalau kelas 10 itu materinya apa, kelas 11, 12, atau kita yang mencari sendiri lewat search kemudian langsung masuk aplikasi atau gimana itu? Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Mami. Jadi kebetulan ini saya sudah mencoba ya, soalnya saya ingin simulasikan cara menggunakannya. Kebetulan server dari pusatnya mungkin sedang maintenance sehingga ada beberapa yang tidak bisa dibuka seperti kelas Maya dan laboratorium Maya ini. Jadi laboratorium Maya ini tidak semua materi ada. Dari pengalaman saya hanya ada beberapa. Kemudian tidak bisa seperti semua materi misalnya di SMA di semester 1 itu misalnya besaran dan satuan, gaya. Nah, itu dari pengalaman saya nggak sekomplit itu, tapi ada beberapa yang mewakili, misalnya tentang hukum itu apa ya, materinya apa? Hukum ya.
Elastisitas, betul. Ya, elastisitas ya. Nah, itu ada. Di situ memang tidak ada petunjuk untuk bagaimana cara mengelola ini, cuman kita bisa mensimulasikan aja. Misalnya di situ ada pegas, kemudian kita simulasikan dengan tetapan atau konstanta pegas sekian, kemudian dengan massa atau beban yang kita variasikan. Jadi di situ ada simulasinya, kita bisa mengganti-ganti massa beban, kemudian panjang pegasnya, kemudian itu kita play atau kita mainkan seperti itu, kemudian bisa kita rubah-rubah variabelnya ya. Jadi massa, kemudian konstanta pegasnya seperti itu. Berikutnya mungkin kalau masalah petunjuknya nggak ada, cuman di situ disediakan LK yang bisa kita download petunjuknya. Jadi misalnya yang pertama adalah, nggak salah nih ya, nanti akan saya bagikan LKS yang sudah saya download, Bu Moni. Misalnya petunjuk pertama, silakan ambil massa, kemudian silakan ambil konstanta pegas atau pilih, seperti itu, kemudian simulasikan. Seperti itu mungkin Bu Moni ya. Jadi tidak semua materi ada untuk laboratorium Maya ini, hanya tertentu saja. Ya, tuh. Nggak tahu lagi kalau sekarang ya, mungkin sudah ada penambahan atau belum. Nanti saya cek dulu. Terima kasih Bu Mami. Iya, saya juga terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, monggo kalau ada pertanyaan dari mungkin dari Bapak Taufik atau dari Bu Endang atau dari Bu Sri sendiri, saya persilakan. Ripon gimana? Sudah cukup? Cukup kayaknya Bu Ika. Oke. Oke, cukup ya, Kak. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Semoga Gopuk Jatim Cerdas untuk yang tahun ini bisa lebih sukses lagi. Saya akhiri dulu. Saya sebagai presenter, saya sebagai host sekaligus moderator, mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih banyak kata yang salah. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.